2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas beberapa rancangan peraturan daerah, Raperda, salah satunya adalah induk transportasi. Dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Selasa 12 Juli 2022, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Demokrat, Desi Kristiana Sari, mengatakan fraksinya menyetujui rancangan induk transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas aktivitas. Raperda ini diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan tidak terbatas hanya di wilayah administrasi tertentu saja. Rencana induk transportasi Jabodetabek disebut susun untuk peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang memerlukan sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Sementara itu, anggota DPRD DKI fraksi PKS, Suhud Alinuddin, menyatakan bahwa Raperda induk transportasi perlu dibahas bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Fraksi PKS memandang bahwa pembahasan rancangan perda rencana induk transportasi ini perlu dibahas secara bersama-sama dengan Raperda sistem jaringan utilitas terpadu karena banyak keterkaitan yang perlu disinergikan agar penataan sistem transportasi terkoneksi dengan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu. Lebih lanjut, menurut Suhud, dalam membuat sebuah peraturan daerah yang terpenting adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya para pengguna transportasi publik. Dari Jakarta, Maria Sisilia, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menghadiri pameran UMKM kreatif di ajang apresiasi kreasi Indonesia AKI 2022 di Duta Mall Banjarmasin Selasa 12 Juli 2022. Program AKI yang berlangsung selama 3 hari hingga 13 Juli 2022 merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pengembangan usaha dari Kemenparekraf untuk para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Pada kegiatan yang diikuti oleh 20 UMKM regional Kalimantan ini, Kemenparekraf menghadirkan Gracia Polii, mantan pebulu tangkis nasional yang kini telah menggeluti dunia usaha untuk menjadi motivator bagi para pelaku UMKM khususnya di Kalimantan Selatan. Menurut Sandiaga Uno, saat ini pihaknya berkeinginan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga berharap sebanyak 4,4 juta lapangan kerja dapat tercipta pada tahun 2024. Kita ingin menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita ingin di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Kami beruntung Gracia Poli ini sosok berkelas dunia, hadir dengan produknya Fine Council di sini akan memberikan mentorship kepada para UMKM yang sudah terkurasi, dan ini kita harapkan akan menjadi penyemangat kita untuk membangun ekonomi kita. Peserta yang mengikuti pameran merupakan UMKM yang telah terkurasi. Juarti, salah seorang pelaku UMKM di bidang kesehatan dari Balikpapan ini, mengaku terbantu dengan adanya gelaran pameran ini. Selain produknya lebih dikenal, pendapatannya pun juga meningkat. Respon dari warga Banjar luar biasa, keren Banjar, keren. Satu hari itu sampai produk saya habis. Kalau tahu serame kayak gini saya bawa banyak dari Balikpapan, Pak. Wes luar biasa, Pak. Banjarmasin luar biasa, keren dah. Pameran UMKM kreatif di ajang apresiasi kreasi Indonesia ini merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fashion, aplikasi, film, dan musik.
Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam upaya meningkatkan ekonomi dan mengurangi risiko dalam transaksi keuangan, Bank Indonesia menyiapkan sistem baru yang dikenal sebagai Central Bank Digital Currency (CDBC) atau lebih dikenal sebagai mata uang rupiah digital. Nantinya rupiah ini akan menjadi mata uang resmi Indonesia yang digunakan dalam transaksi digital. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali Selasa 12 Juli, sebelum meluncurkan mata uang ini, pihaknya sedang menyusun regulasi mitigasi transaksi rupiah masa depan. Pihaknya mengambil langkah ini karena perkembangan mata uang digital di tanah air meningkat signifikan. Sepanjang tahun 2021, total aset mata uang digital di Indonesia mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Ladies and gentlemen, developing CBDC is about the optimal balance between design and policy objective for mitigating the risk. Therefore, the issue of CBDC must do no harm to monetary and financial stability, but rather support the fulfillment of the central bank mandate and bring the benefit of the commodity. Adapun objek dari regulasi tersebut nantinya mencakup 6 hal, yakni mengurangi risiko pembayaran digital, mitigasi risiko dari uang digital ilegal, meningkatkan ekosistem pembayaran, memperluas inklusivitas keuangan, menyediakan instrumen baru, serta memfasilitasi distribusi subsidi fiskal. Dari Nusa Dua Bali, Muzaffar, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo menanggapi berita mengenai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengampanyekan anaknya saat berkunjung ke Provinsi Lampung pada Sabtu 9 Juli lalu. Usai kunjungannya di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa 12 Juli, Presiden meminta seluruh menterinya untuk fokus bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kepala negara menjelaskan Menteri Perdagangan harus berfokus untuk menurunkan harga minyak goreng ke harga Rp14.000 atau di bawahnya, sebagaimana yang kerap ia lakukan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Sama semuanya harus fokus bekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini penting. Ini saya urus terus. Urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi itu misalnya batu bara, semuanya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah menjadi perbincangan setelah video dirinya membagikan minyak goreng gratis sambil berkampanye viral di dunia maya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti gaya komunikasi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat membagikan sejumlah pasokan minyak goreng secara gratis untuk warga Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Sabtu 7 Juli yang lalu. Dalam kesempatan itu, Mendak membagikan minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita kepada ratusan warga setempat sambil mengampanyekan putrinya, Putri Zulya Safitri. Saat ditemui secara virtual Selasa 12 Juli, Ujang menilai konteks pembagian minyak goreng dan komunikasi yang dilakukan oleh politisi Partai PAN tersebut menjadi kontraproduktif jika mewakili banyak kepentingan termasuk politik dan harus dilakukan perbaikan. Menurutnya hal tersebut menjadi kurang tepat jika pembagian secara gratis ini hanya dilakukan di satu daerah Lampung saja. Menurutnya perlu adanya pemerataan agar kegiatan tersebut dilakukan juga di daerah lainnya. Ada langkah perbaikan dan evaluasi dari Pak Zulhas. Jangan sampai apa yang dilakukannya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Saya melihatnya ya perbaiki saja pola komunikasinya, pola perilakunya, agar Agar ketika beliau menjadi Mendag yang baru itu memiliki legasi yang baru. Artinya legasi untuk berbuat baik untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
Ujang menambahkan pembagian minyak yang dilakukan Mendak kepada para warga tersebut seharusnya diperbaiki dengan cara yang tepat dan dapat memberikan manfaat kepada halayak banyak. Adapun minyak kita merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam mendorong kewajiban pengusaha minyak goreng memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.